Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Poco C40, produk terbaru dari Poco yang dijual dengan harga 1,6 juta untuk kapasitas 3/32 GB dan 1,8 juta untuk kapasitas 4/64 GB. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas lengkap HP dari Poco yang satu ini. Mulai dari segi desain, spesifikasi, performa tes, baterai tes, hingga kameranya. Kira-kira cukup worth it atau tidak dengan spesifikasi dan harga yang ditawarkan. Di sini kalau untuk urusan desain, HP ini memiliki tampilan yang unik, seperti seri pendahulunya Poco M3. Cover belakang memiliki finishing doff dan bertekstur seperti kulit jeruk sehingga tidak terasa licin. Di sini yang bikin unik adalah kotak hitam besar bertuliskan logo Poco yang ada di sekeliling framing kamera dan sensor sidik jari, sehingga membuat looknya lebih tidak pasaran. Tapi sayangnya untuk bagian hitamnya ini gampang lecet karena berbahan plastik biasa dan memiliki finishing yang glossy. Jadi kalau mau aman harus langsung dibeliin soft case, soalnya dari dalam paket pembelian belum include. Untuk letak sensor sidik jari tadi sudah saya sebut, ada di bagian belakang dekat dengan framing kamera. Lalu untuk port chargernya, HP ini sudah menggunakan port USB Type-C. Untuk speakernya masih mono, dan untuk slot SIM tray-nya sudah menggunakan triple slot. Geser ke bagian layar, HP ini masih menggunakan konsep water drop screen. Dengan bezel tidak bisa dibilang tipis, terutama di bagian bawah atau dagu. Untuk ukuran layarnya sendiri sebesar 6,71 inch dengan resolusi SD+, 720x1650 pixel. Panel IPS LCD, refresh rate 60 Hz. Jadi untuk keseluruhan bodinya, HP ini lumayan bongsor, agak kurang PW saat digenggam menggunakan satu tangan. Karena memang memiliki ukuran layar yang besar, ditambah lagi dengan bezel yang tebal. Sedangkan untuk saturasi warna layarnya, jujur di sini terlihat standar saja, tidak ada yang spesial. Bisa dibilang masih sama dengan HP 1 jutaan pada umumnya. Tapi ini sih wajar, karena resolusi yang digunakan memang tidak tinggi, hanya SD+. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas 3/32 GB. Dan yang sangat disayangkan, dari total memori 32 GB, kita hanya mendapat free memori sekitar 10,3 GB saat HP baru diaktifkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak banget aplikasi yang sudah terinstall, ada sekitar 19 aplikasi. Bahkan ada juga beberapa game berat seperti PUBG dan Genshin Impact. Jujur agak PR sih, soalnya aplikasi yang sudah terinstall belum tentu kepakai juga. Jadi kalau mau memorinya lebih lega, kita harus uninstall satu per satu. Lalu untuk chipsetnya, HP ini dibekali dengan chipset jenis baru, JLQ JR510, octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 11 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 164 dan 820 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu benchmark, skor yang dihasilkan hanya di angka 107 ribuan. Jadi bisa dipastikan kalau chipset yang digunakan tidak cocok untuk kebutuhan yang berat atau gaming. Apalagi untuk sensor yang ada di HP ini juga kurang lengkap. Banyak sensor penting yang tidak ada, seperti sensor magnet, gyroskop, dan sensor orientasi. Jadi bisa dipastikan HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau untuk mencari arah kiblat. Geser ke bagian performa, Poco C40 bisa menghasilkan settingan grafik yang lumayan tinggi saat digunakan buat main Mobile Legends. Bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Tapi saat gameplay tentu sangat kurang rekomen untuk main di grafik ultra karena bakal sering berjumpa dengan lag atau frame drop. Soalnya saya main di grafik high saja masih sering mengalami frame drop atau delay. Jadi kalau mau lebih playable, saya saranin main di grafik rendahnya saja supaya tidak memberatkan kinerja prosesor. Dan buat kamu yang butuh game turbo atau mode game di HP ini juga belum ada. Tapi yang jelas chipsetnya ini memang kurang cocok untuk kebutuhan gaming, terbukti dari skor yang tidak terlalu tinggi saat pengujian. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menghasilkan settingan grafik yang cukup tinggi. Ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya terasa sama dengan game sebelumnya. Frame drop atau delay selalu mengeringi selama permainan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, cukup setting di grafik terendah jika mau berasa lebih ringan saat gameplay. Kalau ditanya apakah cocok untuk kebutuhan game seperti ini, jawabannya jelas tidak cocok, karena HP ini masih kelas entry level. Pokoknya kalau untuk urusan performa, HP ini tuh cocoknya hanya untuk kebutuhan kasual dan santai. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, atau main game yang ringan-ringan saja.
Lalu untuk baterainya, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup jumbo, 6000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 18 watt. Tapi sayangnya adapter yang include di dalam paket pembelian hanya 10 watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai full 100% butuh waktu yang tidak sebentar. Charging selama 1 jam hanya terisi 33%. Charging 2 jam terisi 61%. Dan ternyata di sini butuh waktu sekitar 4 jam 10 menitan untuk isi daya dari 16 sampai 100%. Sangat memakan waktu pastinya. Jadi kalau mau lebih cepat harus pakai adapter dengan output yang lebih besar, 18 watt atau lebih. Lalu untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 39 menit dengan jaringan WiFi berkurang 4%. Buat main Mobile Legends selama 40 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 35 menit berkurang 8%. Ya cukup lumayan lah. Pokoknya kalau hanya untuk intensitas penggunaan yang wajar, baterainya ini sudah cukup bisa diandalkan. Lanjut ke bagian sistemnya, Poco C40 berjalan di Android 11, basis MIUI 13 versi global. Jadi berbeda dengan MIUI versi reguler. Karena di sini memiliki tampilan yang lebih apa adanya, menyerupai Android stock. Dan untuk respon perpindahan antara aplikasinya juga kurang sacet menurut saya. Entah pengaruh kapasitas RAM-nya yang kecil atau memang custom OS-nya yang berat. Jadi jangan heran kalau terkadang menemui delay. Tapi untuk fitur yang disediakan sudah lumayan banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, screenshot 3 jari, belah layar jadi 2, dan screen mirroring sudah ada. Sedangkan untuk kameranya di sini kita tidak bisa berharap lebih karena HP ini hanya dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan resolusi sebesar 5 megapiksel. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini juga tidak banyak. Selain foto dan video hanya ada mode profesional, foto mode malam, video pendek, dan selang waktu. Sedangkan kalau untuk hasil kameranya, seperti yang sudah saya singgung, kita tidak bisa berharap terlalu lebih. Karena foto yang dihasilkan terlihat standar saja di kelas harganya, terutama untuk saturasi warnanya. Jadi solusi terbaik, jepretlah foto di kondisi cahaya yang cukup. Kalau mau hasil fotonya lebih oke. Lalu untuk hasil foto selfie-nya kurang lebih akan seperti ini. Seperti biasa, Redmi dan Poco memang jarang mengutamakan foto selfie yang bagus. Dan untuk Poco C40 ini sendiri hanya dibekali dengan kamera sebesar 5 megapiksel. Jadi bisa dipastikan kalau HP ini tidak cocok buat kamu yang hobi selfie. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Xiaomi Poco C40. Yang di sebelah kiri ini contoh untuk perekaman kamera depannya. Dan yang di sebelah kanan itu contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Untuk kondisinya ini ada di outdoor di bawah pohon karet sekitar jam 4 sore. Oke. Dan di sini untuk resolusi videonya HP ini cuma bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Di sini yang perlu kamu nilai yaitu untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kalau dari apa yang saya lihat sih terlihat standar saja untuk kelas harganya. Dari semua poin yang sudah kita bahas sudah jelas kalau HP ini cocoknya hanya untuk penggunaan kasual saja. Seperti komunikasi, main sosmed, atau sesekali main game yang ringan. Jadi bisa dibilang sama seperti HP entry level kebanyakan, tidak ada yang terlalu wah banget. Mungkin yang jadi poin lebih dari HP ini adalah looknya yang unik. Power charger Type-C, kapasitas baterai jumbo 6000 mAh, dan support fast charging 18 watt. Sama satu lagi, memiliki banyak fitur UI. Tapi kalau buat saya pribadi, jujur saya sih mending nambah sedikit untuk beli Redmi 10C yang memiliki performa jauh lebih ngebut dari HP ini. Pokoknya yang paling terpenting sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang Poco C40. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.